Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Melaka, Ibu Kepala Dinas Kesehatan dan Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang saya hormati pula Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Melaka Tengah, juga selaku Bunda PAUD Kecamatan Melaka Tengah, yang saya hormati pula Bapak Camat Melaka Tengah, Bapak-bapak Kepala Desa yang hadir pada kesempatan ini, Ibu-ibu pengurus PKK Kabupaten Melaka, dan juga ibu-ibu PKK Kecamatan Melaka Tengah yang hadir pada kesempatan ini. Saya juga mengucapkan selamat kepada ibu-ibu Bunda PAUD Desa se-Kecamatan Melaka Tengah yang dilantik atau dikukuhkan pada hari ini. Singkatnya, hadirin semua yang saya banggakan. Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan karena rahmat dan anugerahnya pada kesempatan siang hari ini kita boleh berkumpul di sini untuk menyaksikan acara pengukuhan Bunda PAUD se-Kecamatan Melaka Tengah. Tadi kita sudah dengar bersama-sama ada ikrar, ada sumpah janji sebagai Bunda PAUD. Sesungguhnya tugas kewajiban kita sebagai Bunda-Bunda PAUD mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten ini adalah sesuatu yang merupakan amanah. Kita diberi tugas tambahan selain tugas pokok kita, apakah itu sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang profesional di bidang masing-masing. Kita juga dikasih tugas tambahan sebagai ibu desa, ibu camat, ibu bupati, ibu wakil bupati, seperti itu. Jadi ini adalah tugas tambahan, karena itu kita mendapatkan amanah, mendapat tugas lebih. Nah, apa tugas kita sebagai ibu atau Bunda PAUD ini? Saya berharap di setiap desa ada PAUD, kemudian di kecamatan jumlah PAUD di Melaka Tengah ada berapa, Ibu? Jumlah PAUD-nya 18 PAUD. Berarti ada 18 sekolah semacam playgroup, kelompok bermain sampai dengan taman kanak-kanak. Ada 18 buah. Ini Ibu Camat, apakah ke-18 ini mereka sudah ada izin operasional semua? Ada yang sudah, ada yang belum. Oh ya. Ini yang Santa Familia ada suster pengelola kan? Ada izin operasional? Ini belum ada. TK-nya ini sangat bagus ini sebenarnya, ya. PAUD dan ada taman kanak-kanaknya, Pak Kepala Desa. Jadi kelompok bermain sampai taman kanak-kanak. Ini sangat disayangkan. Sebenarnya yang dari perwakilan dinas pendidikan ada tidak? Tidak ada yang ikut. Ya. Jadi ini harusnya sesuatu yang harus kita beri atensi khusus. Ini karena ini sudah bagus, sangat bagus. Gedungnya ada, siswanya banyak, ya kan, anak-anak PAUD itu cukup banyak di sini. Saya dengar laporan tadi bahwa sekitar 200-an anak. Ini tidak sedikit. Ya, jadi ini adalah suatu hal yang harus kita kembangkan, kita harus perhatikan khusus. Jadi saya nanti minta tolong Ibu Camat dan Ibu Desa Kamanasa, ini karena wilayah Ibu, tolong di pendekatan atau diberi perhatian khusus untuk pengurusan izinnya. Karena sampai saat ini di Melaka kita ada sekitar 127-an PAUD, tetapi tidak ada satupun yang tergolong ke PAUD holistik integratif. Ini belum ada. Jadi kemarin waktu ada pemetaan untuk sertifikasi dan
pemetaan pengelolaan PAUD se-Indonesia ini, ternyata nama Kabupaten Melaka tidak muncul. Kemudian saya minta informasi ke provinsi, ternyata karena kita belum tergabung di dalam PAUD holistik integratif. Kalau kita sudah termasuk ke sana, maka ke golongan PAUD HI ini, maka akan memudahkan kita untuk pengurusan sertifikasi, bisa ada bantuan-bantuan khusus untuk sekolah kita, untuk pengelola PAUD dan sekolahnya. Kemudian juga PAUD kita bisa, kita mau berkiprah dimanapun kita bisa, karena kita sudah dikenal sampai dengan Jakarta. Kalau izin operasional kan hanya sebatas di kabupaten sampai dengan provinsi laporannya. Tetapi kalau sudah masuk PAUD HI terintegrasi, holistik terintegrasi, maka sampai dengan nasional pun kita akan diakui. Jadi memudahkan kita untuk berkoordinasi dalam hal program-program. Nah ini jadi tugas kita sebagai Bunda PAUD, baik saya sendiri sebagai Bunda PAUD Kabupaten Melaka maupun Ibu Camat sebagai Bunda PAUD tingkat kecamatan, ibu-ibu desa di wilayahnya masing-masing. Tolong kita bekerja sama. Tugas kita adalah memberikan perhatian khusus bagi pendidikan anak usia dini. Mengapa demikian? Kenapa anak usia dini ini menjadi sangat penting? Karena mereka ini adalah berada pada usia emas, golden age, ya, golden period. Sebenarnya sampai dengan umur 8 tahun, ya, tetapi biasanya kita lebih banyak dapatkan pada anak-anak usia dini ini, karena mereka lebih gampang kita atur, lebih gampang kita didik, ya, dibandingkan yang sudah SMP sudah agak susah karena dia mulai remaja, punya pendapat sendiri. Tetapi ketika pada saat dia berada pada tingkat ini PAUD, ya, sampai dengan anak usia sekolah SD 9 tahun, 12 tahun, maka kita akan lebih mudah untuk mencekoki, kasih pelajaran sebanyak-banyaknya, kasih keterampilan sebanyak-banyaknya, maka di situ mereka akan mudah sekali menyerap. Karena pertumbuhan otak pada usia ini adalah sangat progresif, ya. Dia bisa nangkap apa saja, dia bisa terima apapun yang kita berikan pada anak, karena ini menjadi perhatian khusus. Nah, ketika dia pada anak usia dini ini sudah mendapatkan perhatian yang cukup, maka ketika dia ada di SMP, di SMA, kemungkinan dia untuk brutal itu kecil sekali, karena sudah ditanamkan sejak kecil, ya. Tahu berterima kasih, tahu minta maaf, tahu untuk minta permisi kalau dia lewat, ya kan? Tahu memberi selamat pagi kepada orang tua, kepada saudara, kepada guru, kepada sesamanya, ya. Tahu untuk minta tolong. Ini kita di sini saya lihat kayak sudah susah untuk minta tolong kepada orang lain. Kata tolong untuk diucapkan itu agak susah. Tetapi ini saya lihat anak-anak PAUD tadi luar biasa. Mereka tahu mengucapkan selamat pagi, selamat datang untuk tamu yang datang. Ini suatu yang luar biasa. Kita apresiasi untuk PAUD Santa Familia. Juga kepada para pengelolanya. Memang kalau suster yang pegang itu beda, ya, pasti beda, karena memang disiplinnya luar biasa, ya. Jadi anak-anak saya tidak melarang untuk ke PAUD yang lain, ya, tetapi kita harus mencari sekolah yang bermutu, ya. Jadi ini menjadi patokan. Jadi di sini PAUD-nya saya anggap sudah bagus sekali, gedungnya ada. Ini alat peraga ini yang sangat diperlukan. Ini media pembelajaran, dan suster-suster memang biasanya sangat kreatif, ya. Jadi Bunda PAUD Kamanasa, Ibu Bunda PAUD tingkat kecamatan, ini akan menjadi contoh untuk PAUD yang lain, ya. Saya belum kunjungi PAUD yang lain, tetapi ini saya anggap sangat maksimal. Suster pengelola, Suster Yohana, ya. Baik, Suster. Ini izin operasionalnya sudah ada atau belum? Kami sebenarnya izinnya ke Kementerian Agama. Jadi kami sebenarnya dibawa rencananya dibawa Taman Seminawi. Jadi prosesnya agak sedikit lain dan terbatas. Dia hanya menerima anak Katolik. Maka kami akhirnya tarik mundur kembali untuk kembali mengikuti yang untuk dinas PPK.
Jadi suster bagaimana? Mau kembali ke dinas PK atau mau tetap berada di kantor agama? Kami akhirnya memutuskan di sidang kapitol, kami memutuskan untuk kembali ke dinas PPO lagi. Ya. Saya rasa begitu suster, saya anjurkan suster segera mengurus izin operasional karena ini sekolahnya sudah bagus suster. Biar saya tidak berjanji tetapi saya akan upayakan supaya PAUD Santa Familia ini masuk ke PAUD Holistik Integratif. Saya akan usulkan. Ini saya anggap sudah bagus. Ini sudah mirip-mirip dengan PAUD dan TK yang ada di kota besar. Ini alat peraganya sudah bagus sekali, banyak. Jadi anak-anak bisa kenal huruf, bisa kenal tanaman ya. Ini sudah itu apa namanya? Selain huruf-huruf sudah ada gambarnya. Ini alat peraga yang sangat bagus. Ini media pembelajaran untuk anak, ya. Ini media pembelajaran sederhana, tetapi bisa anak langsung menerjemahkan. Oh, itu F, huruf besarnya F, huruf kecilnya ada gambar bunga, flower. Ya kan, jadi anak sudah bisa langsung tahu. Nah ini yang menjadi apa namanya, media pembelajaran ini menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan dalam pendidikan. Ya. Jadi ini kalau kami guru mengajar, kalau tidak ada media, tidak ada alat peraga, ini akan kesulitan dalam mentransfer ilmu, apalagi pada anak-anak usia dini. Ya. Jadi ini suster, saya harapkan suster segera melengkapi persyaratan untuk perizinan, karena saya rasa izin operasional itu tidak terlalu sulit didapatkan karena suster sudah punya fasilitasnya semua. Ya. Nanti tinggal suster menghubungi Ibu Selin, Kabid PAUD, untuk membantu Ibu dalam pengurusan izin operasional PAUD Santa Familia. Ya. Jadi saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya minta tolong sekali lagi kepada semua kita yang sudah dikukuhkan pada pagi hari ini, ibu-ibu Bunda PAUD dari desa se-Kecamatan Melaka Tengah, mari kita membantu, mendukung, mensupport pendidikan anak usia dini di wilayah kita masing-masing. Yang belum ada izin operasional, kita memberi motivasi supaya para pengelola mau menguruskan izin operasional, sehingga ada hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya nasional, kita tidak ragu-ragu lagi untuk menghadiri, karena kita sudah masuk di dalam kelompok PAUD secara nasional. Jadi itu saya harapkan seperti itu. Jadi tugas kita sebagai Bunda, baik di tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, adalah kita saling berkoordinasi. Semua program kabupaten kita bekerja secara sinergis untuk memajukan pendidikan PAUD di Kabupaten Melaka. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk ibu-ibu yang sudah dikukuhkan. Semoga kita semua selalu bekerja dalam keadaan sehat dan tidak lupa untuk saling mensinergikan program antara program di kabupaten, kecamatan, dan di desa. Terakhir saya ucapkan terima kasih untuk suster-suster Familia yang mau menyediakan tempat untuk pertemuan kita pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati setiap usaha dan kerja daripada para suster. Saya akhiri, selamat siang dan salam sehat untuk kita semua.